live langsung saya. Dengan tak jadikan anane jenengan mau nambah host, klik make host. Oke. Sekarang tak jadikan host. Terus makanya nek misalnya peserta bisa ngechat ini diklik. Enggak. Terus nek di uncheck ini nggak bisa chat. Terus kalau biar mahasiswa terus kalau di misalnya biar bisa unmute sendiri ini diklik. Peserta. Tapi nanti nek misalnya takut bising ini di uncheck. Jadi pesertanya nggak bisa unmute sendiri. Nek misalnya nanti narasumber jadikan co-host saja langsung bisa. Iya, betul, unmute sendiri bisa gitu. Or make co-host pun rampung. Ya ajeng record nih makanya nganu record di sini ada niki tak jadikan host pun enggak selanjutnya sing di pokoknya di bawah di sini security. Saya apa ya ini security ini. Pokoknya yang dicentang itu bisa. Berarti kalau ini bisa untuk rename, kalau ini bisa nggak bisa unmute, nggak bisa ngechat, nggak bisa share screen peserta lainnya loh. Pon, gitu, gampang toh? Record nanti jangan lupa di sini. Ini juga udah ada di YouTube. Oh, ada 2 loh, kan 3 loh nonton. Anjirnya kan mas. Nah terus gini, nanti poin paling penting
Ya wes. Nganu. Kuliah dan Akpol. tapi kan akeh to ono sing nggon kantore, ono sing nggon kuliah nggon kantore ke lho. Kan ono sing lalu lintas, ono sing nang kantor, ono sing nang nganu ngono ki lho. Kuliah Akpol. Terdekat. Semarang we. Akademi. Siswa kuliah Akpol. Nopo? Karena gue cinta, astagfirullah banget dong. Ayo, ada bunga apa mana gue apa ya? Mana? Semua kamu nih kan? Enggak gue nih, anak WFA tapi anak Pak Mar saged cek audio Pak Mar. Cek. Bisa masuk Mas Yudi? Saged Pak Mar saged. Oh, oke. Bu Retno.
Bu Oke, Retno Assalamualaikum. sudah. Waalaikumsalam, Ibu. Ya. Sudah masuk semua, Pak Margono? Belum, baru 17 baru mau pada masuk ini. Oke, total Kemarin berapa? yang mendaftar 100-an. Banyak sekali. Ya, nanti Termasuk ini PKM, akan nggih? ya ada PKM, ada PHB 2D, ada kewirausahaan, dan juga ada mahasiswa yang mungkin akan mengerti untuk penyetaraan. Nanti ini kita rekam agar nanti bisa untuk kita sosialisasi berikutnya tinggal di YouTube, Ibu. Ya. Oke. Oke, kita menunggu 5 menit lagi kita mulai. Masih Oke. kurang 3 menit. Ye. Saya off anu dulu nggih. Saya Ye. Ya, selamat datang teman-teman semuanya. Kita tunggu 1 menit lagi, kita nanti mulai agar nanti tidak terlalu panjang sosialisasi ini. Bu Retno sudah siap? sampun, Pak. Tapi Kita saya mulai nggih. nunggu Pak Muji mengawali kok belum terkontak dengan Pak Muji. Oh, nggih, nanti jenengan dulu terus Pak Muji. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang saya hormati Bu Retno dan semua tim dari LB3M. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang, yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat nikmat sehingga di pagi hari ini kita bisa melakukan kegiatan sosialisasi, penyetaraan, kegiatan kemahasiswaan dengan keadaan yang sehat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW selaku suri teladan bagi kita semuanya. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kami layanan kemahasiswaan LPMA kegiatan bersama dengan LP3M sehubungan dengan banyaknya permohonan ataupun juga pertanyaan dari mahasiswa tentang penyetaraan. Maka pada pagi hari ini dari LP3M akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Harapannya nanti teman-teman aktif di kegiatan kemahasiswaan namun juga dapat disetarakan dengan kegiatan akademik. Nah, nanti juga teman-teman bisa memberikan informasi kepada yang lain, bisa untuk bagaimana cara melakukan penyetaraan ataupun kegiatan-kegiatan apa yang bisa disetarakan. Sehingga nantinya bisa memahami semuanya tentang penyetaraan ini. Mungkin dari saya tidak panjang pengantarnya, nanti secara mekanismenya ataupun informasi dalam penyetaraan nanti akan disampaikan oleh LP3M. Waktu nanti silahkan untuk presentasi atau menyampaikan dulu, nanti di akhir baru saya berikan kesempatan teman-teman semuanya untuk tanya jawab. Waktu monggo Bu Retno, kami persilahkan. Terima kasih Pak Margono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semua ya Mbak Mas. Oh ini pada diaktifkan. Ya, jadi memang sejak tahun berapa ini? Tahun 2017 melalui peraturan rektor itu sudah dibuat penghargaan akademis terhadap prestasi dan kegiatan mahasiswa. Jadi ini nanti akan digunakan untuk sebagai pengganti atau untuk menyetarakan kegiatan KKN dan juga mungkin skripsi ya. Tapi karena kita bahasnya di sini khusus KKN, saya akan bahas tuntas yang penyetaraan dengan KKN. Nah ini saya sampaikan dulu untuk pertornya. Oke, sebentar. Saya screenshot dulu, saya share dulu, bentar. Nah, mana tuh? Oh ini, ya. Oke, bisa dilihat nggih? Pak Margono bisa dilihat ini? Bisa, Oke. bisa Bu. Ya, jadi ini ya Mas Mbak, penghargaan akademis terhadap prestasi dan kegiatan mahasiswa UMM atau Unima sekarang ya, melalui peraturan rektor nomor 10/2-Romawi 2 3AU/2017 tentang penghargaan akademik terhadap prestasi dan kegiatan mahasiswa Unima. Jadi maksud peraturan rektor ini adalah memberikan penghargaan kepada para mahasiswa terutama terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan ya, disetarakan dengan sejumlah mata kuliah yang harus Anda tempuh, di antaranya adalah KKN, kuliah kerja nyata. Ya, nanti Anda bisa buka atau nanti saya kirimkan ke Pak Margono biar di-share ke teman-teman semuanya. Nah, ini ya. Ini ada yang bisa disetarakan dengan skripsi, kemudian ada yang disetarakan dengan KKN, ada yang disetarakan dengan PPL, dan seterusnya. Itu sudah diatur masing-masing di sini. Nah, kemudian kalau khusus untuk KKN, nah itu kita bisa lihat ini di bab 3. Ya, di bab 3 ini ya. Bisa disetarakan dengan KKN, itu nanti ada di lampirannya ya. Seperti penghargaan akademik yang disetarakan dengan KKN, itu meliputi pengurus aktif minimal pimpinan ranting Muhammadiyah atau PRM, pimpinan ranting Aisyah, pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah, pimpinan cabang Nasyatul, kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tingkat universitas minimal 1 tahun.
Jadi kalau ada yang menjadi ketua salah satu organisasi masyarakat ini minimal 1 tahun, itu bisa disetarakan dengan KKN. Yang pertama. Kemudian pegiat Taman Pendidikan Quran atau TPQ atau guru dan pendidik relawan di sekolah Islam di wilayah 3T, terdepan, tertinggal, terluar, sekurang-kurangnya 6 bulan. Jadi bukan guru yang dibayar. Jadi misalnya kalau ada Bu, saya guru MI, guru SD, apakah bisa disetarakan dengan KKN? Tidak bisa karena Anda dibayar. Tetapi di sini yang bersifat relawan. Misalnya ya, Anda mengajar di pusat belajar masyarakat. Nah, nanti Anda bisa lakukan, bisa setarakan dengan KKN, tetapi syaratnya sekurang-kurangnya 6 bulan. Ya. Kemudian pelaksana PKMM, PKMT, PHBD, atau PKMK baik sebagai ketua maupun anggota. Jadi kalau Anda menerima hibah-hibah ini, baik sebagai ketua maupun anggota, bisa disetarakan dengan KKN. Kemudian, mahasiswa yang terlibat penuh dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari hibah DRPM, kementerian lain, atau Litbang Muhammadiyah yang dilakukan oleh dosen. Jadi misalnya ya, saya menerima hibah pengabdian dari Ristek Dikti. Kemudian saya mengajak mahasiswa mulai dari awal kegiatan sampai akhir. Nah, Anda mengikuti terus. Itu bisa disetarakan dengan KKN juga. Baik. Kemudian mahasiswa yang mendapat tugas dari universitas. Non sewu Pak Margono, ada yang belum unmute. Ada suara. Mas Yud. Di tempat saya sudah diam, Bu. Ini kok masih ribut nggak, Pak? Masih ada Mas Yudi. Enggak ada suara. Saya Ampun Bu Retno, ampun. Sudah. Oh, sudah. Ada Pak. Bu Retno. Bu Retno, sudah. Bentar, anu. Iki anu. Apa? Saya ora kan. Berat nawi. Ya ora gelem. Sebentar Bu Retno. Bu Retno Sebentar Bu Retno. Bu Retno bisa suaranya di tidak punya Bu Retno disuruh itu. teranmut. Punya Bu Retno diklik unmute-nya Bu.
Sudah? Ya, bisa Nggih. Bu. Nggih. Ya. Ini ya, jadi ada sampai H, A, B, C, D, E, F, G, H yang bisa disetarakan dengan kegiatan KKN. Ya, jadi Anda semua tidak usah perlu bertanya-tanya lagi ke LP3M, cukup membaca di SK di peraturan rektor itu Anda bisa mengelompokkan apakah kegiatan saya bisa disetarakan dengan KKN. Ya. Kemudian penghargaan ini dapat disetarakan dengan KKN terhitung sejak mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif di UMM atau Unima. Jadi misalnya begini, Anda semester 1 itu sudah mengelola TPQ sebagai guru atau pendidik relawan di sebuah sekolah Islam. Nah, itu Anda sudah bisa setarakan dengan KKN. Ya, jadi tidak harus berada di semester 5 atau semester 7, tetapi terhitung mulai Anda menjadi mahasiswa. Kemudian, ini syaratnya apa? Syaratnya mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan tadi wajib mengambil SKSKKN dan melengkapi administrasi biayanya. Nah, ini dilakukan nanti pada saat semester 7. Semester 7 Anda mengisi KRS, didaftarkan mata kuliah KKN-nya, dan membayar administrasinya. Ya, jadi pelaksanaannya bisa di semester 1, semester berapapun di bawah semester 7, tetapi Anda nanti mendaftarkan di universitas mulai semester 7. Ya. Nah, kalau kegiatan itu dilakukan berkelompok, maka berlaku untuk seluruh anggota kelompok, tidak hanya ketuanya saja. Ya, tapi kalau tadi kelompok itu terutama ini tadi ya, terutama yang PKM, ini tadi nomor C, ya, nomor C terutama yang berkelompok. Ya, kalau ini juga nomor E itu juga bisa berkelompok. Tapi kalau seperti nomor A, nomor B, kemudian ini nomor G, nah itu bisa secara individual. Ya. Nah, kemudian mahasiswa itu wajib membuat laporan sesuai dengan format KKN yang diperoleh dari portofolio kegiatan atau logbook. Kemudian dosen pembimbingnya itu adalah misalnya PKM, PKMM, PKMK, dosen pembimbingnya sekaligus menjadi dosen dalam penyusunan penyetaraan KKN ini. Tapi kalau seperti yang di atas tadi, ini apa namanya, pengurus aktif minimal PRM, kemudian pegiat taman pendidikan Quran atau TPQ, itu berarti dosen pembimbingnya nanti kaprodinya, atau kaprodi menunjuk dosen pembimbing siapa. Jadi tetap harus ada dosen pembimbingnya, ya, tidak hanya yang C saja yang harus ada dosen pembimbingnya. Jadi untuk penyetaraan harus ada dosen pembimbingnya. Nah, kemudian ini kok ada. Nah. Ya. Kemudian selanjutnya pasal berikutnya. Ya. Aduh. Bentar Pak, kok klik-klik terus. Iya, sebentar. Masih dengar suara saya, Pak? Halo? Pak? Dalam? Masih dengar ya? Ya, Bu. Masih, Bu. Dengar, Bu. Ini Masih punya lancar. saya yang putus-putus malahan. Bentar. Oh, lancar, Bu, kami. Oke, saya ulang lagi. Nah, kemudian ini fokus ke yang KKN ya. Penghargaan akademik mahasiswa diberikan setelah memenuhi syarat untuk menempuh tugas akademik yang akan disetarakan.
Jika belum terpenuhi, maka akan disimpan sebagai syarat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Setiap prestasi atau kegiatan akademik hanya bisa disetarakan dengan satu penghargaan. Jadi tidak boleh ya satu kegiatan untuk penyetaraan berbagai kegiatan. Syaratnya bagaimana? Syarat pengajuan prosedurnya. Permohonan penghargaan akademik sebagaimana dimaksud diajukan kepada rektor melalui ketua program studi atas persetujuan dekan. Jadi tidak ada mahasiswa yang langsung membawa berkas diajukan ke LP3M, tetapi diajukan ke Kaprodi. Kemudian Kaprodi nanti baru mengirimkan ke rektor melalui dekan. Ya, jadi kalau ke LP3M itu hanya konsultasi, tidak menyerahkan berkas. Nah, kemudian rektor akan menyerahkan usulan mahasiswa tadi kepada komite verifikasi. Komite verifikasi ngecek, memberikan rekomendasi kepada rektor, rektor kemudian membuat SK, SK baru kami berikan kepada Anda, ditambah juga dengan sertifikat. Nah, kompensasi untuk mahasiswa kan harus membayar SKS KKN dan juga biaya KKN ya. Biaya KKN untuk semester ini 350.000. Nah, itu nanti mahasiswa akan mendapatkan sertifikat telah melaksanakan KKN dan juga jaket KKN. Ya, dari 350.000 ini. Kemudian ini ya, itu dari pertornya. Secara ringkas saya sampaikan seperti itu, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ini di lampiran, syaratnya apa? Nah, syarat-syaratnya sudah ada semua di sini. Ya, ini misalnya pegiat Taman Pendidikan Al-Qur'an. Nah, itu syaratnya yang harus dilengkapi surat rekomendasi dari kantor urusan agama. Portofolio kegiatan minimal selama 6 bulan. Kemudian surat pernyataan bermaterai. Ya. Nah, khusus yang ini, yang PKMM, PKMT, PHBD, atau PKMK, baik sebagai ketua maupun anggota, itu yang perlu dilampirkan adalah surat keputusan pengumuman penerima hibah. Nanti bisa minta dari LPMA. Kemudian laporan akhir, luaran, dan surat pernyataan bermaterai. Jadi surat pernyataan bermaterai ini menyatakan bahwa Anda merupakan pelaksana dari kegiatan tersebut. Ya, nanti bisa saya buatkan di sini atau saya buatkan aja biar sama ya. Nanti mahasiswa tinggal ngunduh saja. Ya. Nah, itu nanti yang lain-lain bisa dibaca sendiri ya. Saya masuk kelompok mana? Syarat saya yang harus saya kumpulkan apa? Itu sudah ada di sini semua. Nah, saya sekarang fokus yang ke KKN ya, yang ke dari PKMM, PKM tadi ya. Nah, ini syaratnya. Ini sudah. Bentar. Terlihat betul, Pak? Terlihat, Bu, terlihat. Oke, terlihat nggih? Bentar, saya slideshow dulu. Ya. Ya. Jadi persyaratan pengajuan penghargaan yang disetarakan KKN, khusus yang PKM tadi ya, PKMM, PKMK, PHP 2D, dan yang lain-lain yang mendapat hibah dari Kemenristek Dikti, itu adalah pertama surat keputusan pengumuman penerima hibah, kemudian laporan akhir, kemudian luaran, dan surat pernyataan bermaterai. Nah, format laporan akhir nanti saya tampilkan sebentar. Kemudian luarannya itu adalah nih, artikel ilmiah yang dipublikasikan di Proceeding Seminar Nasional tentang pengabdian pada masyarakat atau jurnal pengabdian kepada masyarakat ber-ISSN. Kemudian publikasi ke media massa dalam bentuk cetak atau online, dan video kegiatan berdurasi 5 menit. Kalau itu satu kelompok, berarti satu kelompok cukup satu. Ya.
Nanti ini luarannya harus ada semua. Kemudian ditambah dengan surat pernyataan bermaterai. Ya. Oke, sebentar Pak. Ini saya bingung. Nah, ini ya, luarannya ini tadi. Luarannya. Nih ya. Luarannya ada artikel ilmiah, publikasi media massa, dan video kegiatan berdurasi 5 menit. Nah, kemudian untuk laporan, saya bukakan dulu. Bentar. Sebentar, ini karena saking banyaknya apa namanya yang mau ditampilkan jadi bingung. Gak apa-apa, Bu. Oke, pelan-pelan sih. Pelan-pelan apa, mawon. Bu. Tampilkan semua, Bu. Oke. Tadi saya tuh malah bingung gimana ini tadi. Nah. Sebentar. Tak cari lagi. Tadi sudah tak siapkan kok malahan hilang. Ini yang template laporan akhir. Sebentar ini proses. Belum ketemu sebentar. Ini kok tidak bisa muncul nggih, Pak nggih? Saya sudah buka template. Nggih. Jadi ini sudah terlihat nggih, Pak nggih? Ini contoh ya. Contoh laporan kegiatan pengabdian PKM tadi ya, yang bisa disetarakan untuk kegiatan KKN. Nah, ini template-nya untuk laporan KKN yang sekarang kita ganti namanya menjadi PPMT. Tadi saya sudah buka yang Word, tidak bisa, ini yang PDF saja. Nanti mungkin saya bisa share ke Pak Margono untuk template-nya biar di-share ke mahasiswa, tapi secara garis besar seperti ini. Ya. Jadi halaman sampul, kemudian nanti ditulis juga seperti ini yang bidang prioritas, renstra pengabdian, topik PPMT, nanti bisa dilihat di panduan PPMT, kami upload di web kknummgl.ac.id. Kemudian seperti ini, non sewu ini untuk standar peneliti diganti standar pelaksana. Terus ini urutannya ada halaman pengesahan. Kemudian bab 1 itu pendahuluan, ada analisis situasi, kemudian luaran kegiatan, terus manfaat kegiatan, nilai tambah dari sisi ipteks, nilai tambah bagi lembaga, itu bab 1. Bab 2 itu gambaran umum masyarakat sasaran, jumlah dan profil masyarakat sasaran, kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran. Kemudian bab 3 metode pelaksanaan meliputi lokasi kegiatan, metode penyelesaian masalah, tahapan pelaksanaan kegiatan. Kemudian bab 4 ya, ini jadwal kegiatan, anggaran biaya. Ya, kemudian 4 hasil luaran yang dicapai.
Nah, itu secara garis besar seperti itu untuk laporannya. Kalau ada pustaka, daftar pustaka juga dicantumkan. Dan juga ini, tadi luaran-luaran itu dilampirkan sekalian di laporan akhir. Publikasi di media massa. Kalau itu online berarti dicantumkan linknya. Ya, kemudian juga publikasi ini artikel. Artikel itu kalau belum terpublish bisa disampaikan artikelnya dan bukti submit artikel. Oke. Dan video itu bisa dicantumkan di sini linknya. Ya, ini bukti submit artikel. Kemudian juga ada link video dan juga logbook. Logbook itu formatnya juga sudah kami siapkan. Jadi nanti akan kami share, kami langsung serahkan ke Pak Margono aja ya, atau Mas Yudi, nanti biar di-share ke mahasiswa. Jadi ada logbook, ada laporan akhir, itu yang nanti kami share sama ini tadi, peraturan dari rektor. Nah, jadi seperti ini nggih, lengkap semua, seperti ini. Kemudian kalau ada mitra juga ini kan bisa dilihat di ini ya, pada saat mengajukan proposal surat pernyataan kesediaan mitra. Ya, itu bisa dilampirkan di sini. Oke. Mungkin sekilas seperti itu dulu Pak Margono, kita bisa lanjutkan dengan diskusi karena tadi tidak saya sampaikan semua ya, sangat banyak. Saya hanya fokus yang di PKM, PHP 2D dan yang dapat hibah dari Belmawa. Ngaten Pak Margono, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno yang tadi sudah menyampaikan dari aturan yang sudah diterbitkan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, apa-apa saja yang tadi sudah disampaikan yang bisa untuk disetarakan, mekanisme penyetaraannya dan laporan seperti apa yang tadi digunakan untuk penyetaraan. Nah, mungkin itu sebagai gambaran kita dan juga mahasiswa, prodi dan juga fakultas semuanya agar memfasilitasi mahasiswa untuk bisa penyetaraan sehingga kegiatan-kegiatan kemahasiswaan pun nanti bisa diberikan penghargaan untuk akademik. Selanjutnya saya buka pertanyaan teman-teman semuanya. Selain ini kita juga live dari YouTube. Nanti bisa teman-teman juga berkali-kali untuk bisa dilihat mekanismenya bisa di YouTube. Mungkin silahkan ada 2 pertanyaan. Saya buka 2 penanya dulu. Silahkan mengacungkan ya tangan mungkin untuk apa? Mungkin belum ada di chat ada pertanyaan bagaimana untuk program KBMI mekanismenya seperti apa nggih Bu? KBMI itu adalah kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia, kewirausahaan. Mungkin sambil menunggu di yang lain bertanya. Monggo Bu Retno. Nggih. Matur nuwun Pak Margono. Jadi KBMI itu juga berkelompok nggih Pak? Nggih. Sama berarti sama dengan PKMK, sama dengan PKMM, itu sama. Jadi prosedurnya sama, diajukan ke Kaprodi dulu. Kalau kegiatannya sudah selesai loh ya, kegiatan sudah selesai, diajukan ke Kaprodi, nanti Kaprodi yang akan mengirimkan ke rektor, baru dari LPM akan menyeleksi. Syaratnya sama tadi, pengumuman hibah bahwa hibah Anda diterima, kemudian laporan akhir sesuai dengan format KKN, luaran-luarannya ada, dan kemudian yang terakhir surat pernyataan. Itu sama nggih Mbak? Oke, terima kasih Bu Retno. Mungkin kemarin ada yang bertanya ke LPMA juga. Kalau pendaftarannya itu menunggu selesai dilakukan kegiatan hibahnya atau mulai kegiatan mulai mendaftar juga Bu?
Pendaftarannya nanti setelah selesai. Setelah selesai kegiatannya, kemudian didaftarkan di KRS itu kalau sudah berada di semester 7. Nggih. Oh iya. Jadi Ini karena setelah kemarin Anda nggih, setelah di kemarin semester ada 7. Pripun, Pak? ya. Kemarin karena ada yang bertanya karena pas semester 7 Nggih. atau pokoknya semester akhir dan pas dapat hibah itu Oh, nggih. sebaiknya bagaimana? Oke, berarti kalau sudah di semester 7, itu kan yang harus selesai dulu kegiatannya. Kalau kegiatannya belum selesai kan berarti belum membuat laporan. Ya toh? Yang penting kan laporan akhir, luaran-luaran, disertai dengan bukti penerimaan bahwa diterima mendapat hibah, kemudian surat pernyataan tadi. Ya, jadi kalau sudah Oke. selesai kegiatannya, ya. Oke, berarti sudah selesai kegiatan Ya. baru membuat penyetaraan, ya, Bu. Mengajukan, nggih, ya. Nggih, mengajukan. Kalau SKS-nya diambil, tetap diambil, nggih, Bu? SKS-nya tetap diambil, Pak. Nggih, jadi di pembayarannya nanti ada bayar SKS dan juga bayar biaya KKN. Nanti kan dapat jaket sama sertifikat. Oh, nggih. Berarti kalau di semester ini mahasiswanya kemarin dapat hibah, berarti mendaftar di KRS-an besok. Semester 7. Pas dia sudah di semester 7. Berada di semester 7. Kalau sekarang pas semester 7, Bu, kasusnya. Kalau sekarang pas semester 7, daftar dulu. Daftar dulu, daftar dulu di KRS, tetapi nanti pengiriman penyetaraannya, berkas-berkasnya setelah kegiatan selesai. Oh, nggih. Mungkin itu teman-teman ada di sini juga yang kemarin bertanya. Terus ada juga untuk bertanya tergolong di PKMK dan kegiatan kami selama melaksanakan PKM tidak mencantumkan video, Pak. Oh ya, kalau tidak ada video. Nah, kalau tidak ada video berarti diulang. Maksudnya Anda bisa membuat mulai sekarang. Jadi memang luaran di KKN seperti itu, nggih, dan itu sudah tercantum di Pertor juga. Kalau pelaksanaannya di mana namanya di Magelang kan bisa diulang lagi. Oke. Terus ini ada pertanyaan macam-macam PKM itu ada GFK, gagasan futuristik, itu bagaimana, Bu? Mungkin untuk penyetaraan, karena kalau gagasan itu hanya menciptakan satu gagasan. Ya, belum melaksanakan. Yang artikel dulu kan ada nggih PKM artikel ilmiah, bukan PKM nggih Pak nih. Artikel ilmiah sama gagasan tertulis nggih kalau dulu ya. PKM AI dan GT kalau. Ya, kalau itu kan tidak termasuk di ini Pak, di pertornya Pak. Oh, nggih. Berarti kalau jadi cuma nggak bisa disetarakan dengan KKN nggih. Oh ya, yang disetarakan berarti yang sudah ada kegiatan nggih. Ya, yang maksudnya yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu. Nggih. Ya. Terus ini ada lagi untuk PKMPE, penelitian eksakta. Bagaimana nggih, Bu? Kalau penelitian tidak bisa disetarakan dengan KKN, Pak, itu nanti masuknya ke skripsi, nggih. Ini kita bahasnya kan KKN. Ya, jadi tidak bisa disetarakan dengan KKN. Oke. Oke, terus untuk form permohonan itu kita buat sendiri atau sudah ada disediakan untuk form pemahaman untuk penyetaraan, Ibu? Oke, jadi penyetaraan kan nanti langsung diajukan ke Kaprodi ya. Jadi Anda melengkapi syarat-syaratnya tadi, melengkapi syarat-syarat dari laporan akhir, luaran, kemudian surat pernyataan, langsung berkas itu diserahkan ke Kaprodi. Ngaten, ya. Jadi kami tidak menerbitkan formulir, Pak. Oke. Ini pertanyaan lagi, ini berhubungan dengan skripsi ini. Kalau yang skripsi, bagaimana, Bu? Saya tidak bisa menjawab yang skripsi, karena itu nanti LPP, Pak. Kalau di LP3M fokus yang di KKN.
Oh, nggih, penyetaraan dengan KKN nggih. Nggih. Ini untuk apakah hanya satu laporan berlaku satu kelompok berbeda secara individu untuk isinya. Oh, ini untuk laporannya. Tadi kalau satu PHP 2D kelompok bisa nggih. menggunakan ya PHP bisa satu Ya. laporan J. Nggih, Terus. jadi kalau PHP 2D itu kan mahasiswanya sampai 12 nggih Pak nggih. Sampai 12. Nggih. Nah, kalau menurut Pertor tadi memang satu laporan untuk satu kelompok. Sama, nggih. Tapi nanti kan bisa dimodifikasi kalau seperti yang saya dampingi PHP 2D itu 12 mahasiswa dibagi nanti menjadi 3 dusun. Nah, nanti masing-masing laporan di dusunnya masing-masing tadi per 4 orang. Bisa dikondisikan seperti itu. Jadi 12 itu tidak sama semua. Yang sama kan hanya pengantar, pendahuluan, tapi hasil dan capaiannya nanti bisa berbeda-beda tergantung lokasi yang ditempati. Nganten, Pak. Oke, siap. Nggih. Terus kalau ini jika PKMM tapi itu bisa dijadikan penelitian, apakah bisa nanti ketika dikembangkan bisa jadi PKM skripsi? Ini tentang Bukan ranah skripsi, saya. Karena bukan ranahnya. Oke. Terus kita yang semester 7 kemarin disuruh ambil KKN di semester 8 Bu. Kemarin juga sudah input KRS juga. Bisa nggih Bu? Bisa. Jadi pelaksanaannya sudah dilaksanakan sekarang, tetapi nanti input KRS-nya di semester 8, tidak apa-apa. Oke, ini yang terakhir chatnya untuk program pengembangan kewirausahaan PPK. Apakah sama seperti PKM? Sama. Nggih, jadi 4 tadi ya. Pengumuman hibahnya, kemudian laporan akhir, luaran, dan surat pernyataan. Sama. Oke. Ada yang langsung mau bertanya? Masih satu lagi silakan itu, Pak. hidup. Oh, Pak Margono. Untuk TPQ atau pondok pesantren prosedurnya bagaimana, Nj? Prosedurnya sama, Mas. Ya, saya bacakan ya. Untuk TPA atau TPQ itu di lampiran syaratnya yang pertama surat rekomendasi dari KUA bahwa Anda merupakan pendidik relawan di satu TPQ atau pondok pesantren. Kemudian portofolio kegiatan minimal selama 6 bulan. Portofolio itu seperti logbook, laporan kegiatan Anda sehari-hari, dan surat pernyataan bermaterai. Itu nanti kalau sudah terkumpul diajukan ke kaprodinya. Sama jadi ya, cuma bukti yang diserahkan berbeda dengan PKM. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya langsung? Masih Pak izin bertanya untuk pembimbingnya penyetaraan jalur IMM seperti apa nggih? Nggih. Oh nggih, karena yang belum jalur tentu IMM nggih. IMM, Kalau tidak ada pembimbingnya, Anda langsung ke Kaprodi. Matur ke Kaprodi, saya mau mengajukan penyetaraan karena saya aktif di IMM, nanti akan ditunjuk dosen pembimbingnya siapa, nggih. Oleh Kaprodi atau Kaprodi itu sendiri. Terus yang lain, ketika ikut penyetaraan tetap membayar KKN, Bu? Nggih, tetap membayar. Tadi syaratnya kan harus didaftarkan di FRS, kemudian membayar SKS dan membayar biaya KKN. Nanti Anda dapat jaket dan sertifikat. Kalau tidak membayar berarti tidak dapat sertifikat, nanti belum lulus KKN-nya. Ya. Guru SD ini, Pak. Ini yang guru SD bisa penyetaraan tidak? Syaratnya tidak dapat gaji. Nggih, jadi guru SD sebagai relawan guru SD. Kalau dapat gaji tidak bisa disetarakan. Syaratnya harus relawan. Oh ya, berarti tidak punya gaji. Tidak digaji, mau digaji kok disetarakan, enggak.
Bertanya Bu, mahasiswa yang masih semester 5 bisa melakukan penyetaraan ya Bu kalau sudah semester 7? Bisa tadi Boleh, sudah nggih, dijawab. boleh. Untuk penyetaraan yang aktif di Pemuda Muhammadiyah dan lain bagaimana prosedurnya? Prosedurnya sama ke Kaprodi, cuma nanti yang dilampirkan itu berbeda ya. Nanti bisa dilihat di Pertor. Kalau di Pertor itu dikatakan sebagai di ormas-ormas itu ya, berarti pertama surat keputusan, surat keterangan dari pimpinan di atasnya. Jadi misalnya Anda pimpinan Ranting Muhammadiyah, berarti minta surat keterangan dari pimpinan Anda di pimpinan Anda. Kemudian portofolio kegiatan minimal selama 6 bulan, logbooknya, terus surat pernyataan bermaterai. Sama, diajukan ke Kaprodi. Oke. Ini yang tadi yang semester 7 kemarin disuruh ambil KKN semester 8 sudah tadi dibilang dijawab bisa ya, Bu? Oke, bisa. Bisa. Terus mohon maaf untuk deadline laporan apakah disamakan dengan teman-teman PPMT laporan? Oke. Jadi Atau punya tergantung deadline kalau sendiri? di semester 7 itu Anda sudah sudah mendaftarkan KRS, berarti kan ya di semester 7 harus dikirim, Mbak. Selesai, begitu selesai langsung dikirim. Jadi tidak dibatasi seperti PPMT ya. Ya. Yes, begitu selesai langsung dikirim aja. Ya, kalau selesai kegiatan langsung kirim berarti. Ya. Terus jika mengikuti hibah dosen ini untuk entry KRS di self service memilih KKN reguler atau bagaimana ya, Bu? Di self service tetap memilih sebagai KKN reguler. Kan hanya 2 macam toh, Pak, KKN reguler dan paralel. Ya. Paralel, oke. Untuk mengikuti pengabdian dengan dosen syaratnya apa saja nggih, Bu, dan pelaksanaannya tetap 150 jam atau sesuai dengan yang dilakukan di lapangan nggih, Bu. Lalu Ya, untuk laporan apakah cukup sama nggih? Sama. Monggo. Nggih. Kalau waktunya ya tetap harus minimal 150 jam tadi. Nggih, karena kalau PKM itu kan sudah ada waktunya, nggih, sudah tercatat. Nah, kalau untuk kegiatan dosen berarti tetap minimal 150 jam terpenuhi. Syaratnya sama. Nggih. Nggih, tapi tidak cuma penyetaraan loh. Nggih, pripun? Untuk penyetaraan PHP 2D mungkin bisa dilakukan selain KKN apa tidak ini? Loh. PHP 2D itu kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kalau kegiatan pengabdian masyarakat ya setaranya KKN, enggak bisa skripsi. Iya. Mungkin ada yang bertanya langsung? Sudah terjawab semuanya yang di chat. Nanti ada yang ditanya? Silakan di-unmute-nya kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada ya. Nanti saya share ke Pak Margono ya, biar Pak Margono yang share ke mahasiswa. Oke, siap. Nanti kita share ke mahasiswa. Mungkin ada tambahan, lagi, Bu? Pak. Oke. Tanya Bu, pembayaran penyetaraan itu sekarang atau besok pas semester 8 untuk pembayaran? Oke. Kalau pembayaran penyetaraan, kalau sudah masuk semester 7, ya segera dibayarkan. Oke. Kalau masih semester 5 atau di bawah semester 7, nunggu nanti semester 7. Ya. Kalau mau besok pas semester 8, lebih baik dibayarkan di semester 7. Karena nanti mata kuliahnya KKN kan sudah terinput di situ. Niku Pak, pertanyaan jenengan Pak. Kenapa nih? Ahmad Mujafar. Izin bertanya, kalau jadi membantu di asrama seminggu cuma 4 hari bisa ikut penyetaraan tidak, Bu? Ya, seminggu cuma 4 hari, tetapi harus 6 bulan. Selama 6 bulan harus mencapai 6 bulan. Sebulan itu kan 30 hari, berarti 30 kali 6 berapa? 180 hari. Berarti kalau seminggu itu 4 hari,
Berarti tinggal dikalikan supaya mencapai 180 hari. Oke. Terus izin bertanya untuk LPMA ini, pengumuman penerimaan hibah itu mintanya di LPMA kan Bu? Ya, LPMA itu kami kalau ada hibah itu kan ada pengumuman dari Ristek Dikti atau dari mana pemberi hibah. Itu biasanya kita sampaikan ke mahasiswa. Mahasiswa juga kalau ada kegiatan lain kita berikan untuk surat tugasnya ataupun surat keterangannya kita berikan. Yeah. Kalau kita penyetaraan dengan mengajukan kepada Kaprodi dulu ketika semester 5, kemudian kita bayar setelah dapat SKS PKM, ya Pak. Ya, intinya begini, intinya Anda semester 5 dapat hibah PKM, diselesaikan dulu kegiatan PKM-nya, sehingga Anda sudah dapat membuat laporan akhir, luaran-luarannya sudah ada. Kalau sudah semuanya selesai, tunggu di semester 7, baru Anda daftarkan KKN, bayar, baru Anda ajukan ke Kaprodi. Begitu ya, Mbak? Ya. Terus pertanyaan lagi, kalau ikut PKK tahun kemarin itu nggak ada videonya, cuman gambar-gambar saja. Terus magangnya di luar kota. Untuk luarannya, apakah boleh gambar saja, Bu? Jadi sudah dilaksanakan, niki pripun niki, Pak? Oke. Sudah dilaksanakan tapi punyanya gambar saja, Bu. Tidak punya kok PKK video. Toh? PKK atau PPK? Halo, mungkin Pak. PPK mungkin gitu. Nggih, ikut dihibahnya dosen toh? Ya minta video dosennya aja, Pak. Ya Mas Agung ya. Ikut PKK tahun kemarin, videonya cuma gambar saja. Juga magang di luar kota. Untuk luarannya apa boleh gambar saja. Ya sebisa mungkin dibuat video yang hidup nggih. Kalau misalnya itu berupa gambar, ada narasinya, ada ceritanya, ya. Selanjutnya laporan itu bersifat individu ataupun bisa kelompok. Ini ada yang ikut pengabdian bersama dosen. Ya, yang ikut pengabdian bersama dosen itu kelompok atau individu. Kalau kelompok ya dibuat kelompok. Nah, kalau individu ya dibuat sendiri gitu aja, oke? Terus untuk penyetaraan skripsi, nah besok ini ada apa? Ada ini apa sosialisasi sendiri. Untuk skripsi ini untuk KKN. Bu izin bertanya untuk penyetaraan IMM itu upload artikelnya bagaimana ya Bu? Oh ya, nanti saya juga akan kirimkan jurnal-jurnal pengabdian yang bisa digunakan untuk publikasi artikel Anda. Ya, yang penting nanti Anda tinggal milih mau dikirim kemana, lihat apa namanya gaya selingkungnya, formatnya, kemudian dibuat, dikirim, kemudian bukti submitnya nanti harus dilampirkan. Ya, alamat-alamat jurnalnya saya ada, nanti saya kirimkan ke Pak Margono. Siap. Mungkin habis semuanya ya pertanyaannya. Ada lagi teman-teman? Cukup? Cukup nggih? Pak Margono, saya tambahkan sedikit nggih. Jadi yang berhubungan dengan penyetaraan KKN, monggo didiskusikan dengan Kaprodi sambil nanti Anda membaca pertor tadi nggih. Jadi tidak perlu wirawiri ke kami ke LP3M untuk menanyakan. Anda tinggal membaca pertornya, kemudian menyesuaikan dengan kegiatan Anda yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, itu bisa dilaksanakan oleh semester berapapun, tetapi nanti di semester 7 baru dimasukkan ke KRS. Kemudian secara umum harus menyampaikan laporan akhir, luaran, dan surat pernyataan. Gitu aja Pak Margono. Oke. Terus ini pertanyaan terakhir Bu, ini yang bisa
itu. Yang lolos KBMI untuk laporannya tetap dikumpulkan kelompok nggih Bu. Terus Nggih, izin kelompok. bertanya untuk membayar KKN itu hanya 305.000 itu bukan atau sudah termasuk biaya angsuran pertama. Ya, kalau 350.000 itu dana sendiri Mbak, belum masuk ke angsuran. Jadi biaya sendiri dan nanti kalau di semester 7 juga dengan bayar SKS KKN sebesar 3 SKS itu. Kalau yang SKS sudah masuk angsuran ya, tapi 350.000 itu bayar sendiri. Nggih. Terima kasih Bu Retno LP3M yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kegiatan penyetaraan ini mahasiswa juga dapat kegiatan kemahasiswaannya semakin aktif lagi. Jangan lupa untuk sertifikat teman-teman mengisi link yang sudah kami sampaikan. Maksimal nanti jam 11.30 untuk pemberian sertifikat ini. Mungkin secara sertifikat nanti kalau teman-teman sudah mengisi semuanya langsung kita kirimkan ke email teman-teman semuanya. Mungkin itu dari saya. Kalau teman-teman masih ada yang kurang paham bisa koordinasi dengan LPMA ataupun LP3M. Insya Allah kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mahasiswa semuanya. Mungkin kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.